ada Kanjeng Dodi. Ya, Kanjeng Dodi Lover dan FOB Channel, sahabat FOB Channel. Petang ini saya menelusuri kota Bekasi ya, selepas jalan layang atau flyover Rawa Panjang. Biasanya ke arah Pekayon antriannya cukup panjang karena ruasnya antara traffic light dan traffic light-nya atau lampu merah berikutnya sangat pendek. Tapi setelah pas itu biasanya lancar. Sampai ketemu. Ya, Kanjeng Dodi Lover dan FOB Channel. Malam ini saya lagi bersama gedengkotnya event organizer Bekasi. Saya mau nanya-nanya beliau tentang perkembangan bisnis event organizer di Bekasi. Bapak namanya siapa Pak? Saya lupa Pak. Panggil aja saya Mawar. Serius Mawar dengan Wawan Hermawan ya kalau salah ya? Wandut. Ya, Wandut. Gimana perkembangan dunia event organizer di Kota Bekasi akibat efek pandemi COVID-19 yang udah berlarut-larut ini, Pak? Mati suri. Nggak bisa mengadakan event, kecuali virtual, dan kalau virtual juga nggak ada sponsor. Susah ya? Nggak ada duitnya kasarnya ya? Ya, nggak punya penghasilan, eventnya jalan tapi nggak ada. Nggak nendang gitu. Udah berapa lama ini? Terhitung dari Maret sampai sekarang, sampai bulan September, dan nggak tahu sampai kapan. Sekarang naik lagi ya ininya ya? Ya, dan sekarang mulai PSBB diperketat kembali. Mudah-mudahan sih cepat selesai biar bisa jadi. Amin. Semua. Jadi dampaknya sebenarnya banyak. Ya. Kerja event, kemudian pekerja musik, satu sama lain berkaitan sampai UMKM-nya pun. Semua ya. Ya. Multiplier effect ya, tapi yang negatif gitu. Iya. Ya, di dunia musik pun kita merasakan hal yang sama. Di dunia broadcast, radio juga sama, letok-letok. Iya. Jadi di Bekasi juga event yang dibilang mati suri ya, nggak ada perkembangan. Sejak Bodetabek tidak boleh apapun kecuali virtual. Kalau virtual itu tuh nggak ada duitnya ya. Ya sementara ini karena memang kita baru, semuanya jadi virtual, nggak ada apalagi dari sponsor. Kita bikin sebagus apapun virtual sulit. Sebagai solusinya gimana untuk menanggulangi kondisi ini orang info? Ada solusi kecil misalnya apa gimana? Dia paling banting setir ke beberapa bidang kayak jualan online, sebagainya untuk nyambung hidup aja. Itu dia bukan di IO-nya ya? Kalau di IO aja eventnya ya virtual, tapi dengan konsep apapun virtual dan berapa kali kita coba sulit. Survive ya? Iya. Ya kalau di musik kan kalau yang udah kelasnya saya gitu, larinya ke YouTube, bikin lagu di YouTube. Ya banyak juga anak-anak, cuman kan sekarang tapi ya itu nggak cash juga, nggak bisa kayak beli cabai, nggak bisa juga, harus dihitung, dilihat berapa bulan sekali nanti kan masih lama berapanya, dan sampai 1.000 penonton, bahkan ada ketentuannya semua. Ketentuan kayak hadiah. Jadi iya memang rumit ya. Harapannya Pak dari pemerintah daerah lah, dari Pemkot untuk para pengusaha jasa ya, event organizer termasuk jasa. Iya, jasa. Ada solusi apa gitu, kebijakan apa? Kalau kita yang di dunia entertain nggak mengharapkan dari Pemda atau dari cuman sebenarnya dari pemerintah pusat, karena kita semua berdampak. Iya, karena integrasi ya, terintegrasi. Ya, seluruhnya nggak ada, bahkan sampai yang dunia pariwisata pun karena kita saling terkait. Iya. Nah, ya harusnya ada bisa dipikirkan kayak kemarin kita menyelenggarakan kota Bekasi aja. Sudah persiapan 90% tinggal running berjalan. Hai guys. Jadi ya gimana?
harusnya pemerintah pusat juga membuat program bagi para pekerja di dunia entertain khususnya. Gitu. Kalau artis mah tabungannya kan banyak, tapi kan artis tanpa kita nggak bisa apa-apa. Ya artis juga artis siapa dulu? Iya. Ya kayak saya merasakan juga ini kan saya ngasuh begitu banyak di musik ya. Infonya kelompok-kelompok ya, distribusinya kelompok-kelompok Semua. jadi nggak jalan. Sampai LC aja sampai. Iya. Sound mandek semua pada pulang kandang semua jadi overstock. Ya luar biasa emang. Cuma bisa ngandelin tabungan. Ya mudah-mudahan cepat berlalu ya. Oke, sekarang saya mau wawancarai salah satu pengusaha kuliner di Kota Bekasi, Bang Ide. Nah ini beliau ini salah satu tokoh pemuda lah di Kota Bekasi, sambil dia punya juga kegiatan bisnis yaitu sektor kuliner. Punya semacam apa namanya? Kedai di apa daerah apa itu namanya? Kawasan kuliner samping apartemen Center Point. Nah Bang Ide, sejak COVID-19 bagaimana tingkat pembeli kunjungan dari pembeli? Yang jelas jauh lah Ya. sebelum COVID, karena mungkin orang juga khawatir kali kalau mau jajan di luar. Orang-orang di luar khawatir ya. Di luar. Khawatir juga sama Satpol PP nanti diusir karena PSBB. Oh iya. Ada banyak kendala artinya ya. Berapa persen kira-kira penurunannya? Hampir 90%. Oh, astagfirullahaladzim. Kalau 10% ya aduh. Sudah berapa lama Bang? Kalau usaha kuliner itu udah hampir mau jalan 5 tahun. Enggak, ini ya dampak COVID ini Dampak rasanya COVID ini udah hampir setahun. setahun ya. Berasa banget ya. Rasa banget. Iya, Bang Ide ini selain tokoh pemuda di sini cukup populer juga pengusaha kedai. Itu beliau ini ketua koperasi di Kota Bekasi ya. Koperasi apa namanya Bang Ide? Kopas, Koperasi Patriot Olahraga Sejahtera. Nah untuk koperasi sendiri di Kota Bekasi ini dengan situasi yang ada ke depan ada rencana apa Bang? Karena kita mau jalan 1 tahun ya, jadi koperasi untuk 1 tahun ini kita penguatan internal. Oh. Jadi yang kita prioritasin ini anggota koperasi terkait persoalan simpan pinjam. Oh. Pertama. Konsentrasi di simpan pinjam. untuk yang pertama. Kebetulan juga daya tahan ekonomi para anggota ya koperasi cukup bermasalah juga ya Iya. karena pandemi ini. Maka kita penguatan prioritas tahun pertama itu di anggota koperasi. Oh, iya. Terus ke depan katanya rencana ada sentra kerajinan batik itu. Ya tahun kedua kita ada beberapa unit usaha yang nanti mau kita bentuk. Ya, Salah satunya kita mau buka workshop batik ya. Di di koperasi. Bagian dari unit usaha bentukan koperasi. Oh iya. Karena memang koperasi kita ini kan karena bicara kesejahteraan ya, Iya. yang kita prioritasin ya kesejahteraan anggota koperasi Ya, betul. sama atlet Iya. atlet Kota Bekasi. Jadi konsentrasinya ke sana ya. Nah, ke sana. Marketnya ya. Nah, jadi profit yang dihasilkan sama koperasi bentukan KONI ini ya memang kita prioritasin buat atlet Kota Bekasi. Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan COVID cepat berlalu lah. Ah, Biar beberapa agenda yang tertunda mungkin kita bisa laksanakan. Terus sejauh ini gimana? Perputaran koperasi sendiri setahun pertama ini? Kalau tahun pertama ini kita belum banyak perputaran ya karena memang masih di area simpan pinjam. Sama aja ya. Belum ngegas ya. Belum. Tahun kedua kita mau gas full. Oh iya. Tahun pertama kita gas tipis-tipis. Iya. Kalau perlu modal nanti ngomong aja ke saya Bang Ida. Oh, siap. Saya doain. Nggak apa, modal doa juga yang penting doanya ikhlas. Oke Bang Ida. Apalagi Bang Ida yang ingin disampaikan? Sampein ya biar teman-teman dari kelompok pemuda ataupun masyarakat secara umum tetap pakai masker. Ya. Dimanapun berada 3M. tetap pakai masker. Jangan lupa berolahraga dan berprasangka baik sama siapapun. Oh, oke.
Hubungannya sama corona apa berprasangka baik? Jadi untuk menguatkan imun. Oh gitu ya, ya. Artinya kalau artinya positif jadi positif. Nah, jadi kalau kita berprasangka buruk, imun kita gampang turun. Saya baik nggak? Kalau dilihat dari face-nya kurang baik. Kurang ada. Ini gitu. Cuman niat hatinya dulu. Face-nya perang gitu ya. Face-nya face tempur. Tapi hati romantis. Hai, Rintaran. Rinto Haraha. Oke, baik. Kanjeng Baby Lover dan FUB Channel. Itulah tadi bincang-bincang dengan salah satu bisnis ekonomisir Bawan Bud dan bisnis kuliner Bang Hidayat. Pesan saya jangan lupa 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Tapi jangan jauh-jauh. Sampai ketemu. I love you.